setiap ruas itu kamu sedekahi. Fakullu tasbihatin sodaqah. Setiap kamu mengucapkan subhanallah, tasbih itu sodaqah. Ya. Wa kullu tahmidatin sodaqah. Setiap kali kamu membaca alhamdulillah itu sedekah. Wa kullu tahlilatin sodaqah. Setiap kali kamu menyebut la ilaha illallah adalah sedekah. Wa kullu takbiratin sodaqah. Setiap kali kamu membaca Allahu Akbar, takbir, itu sedekah. Wa mur bil ma'ruf wa sodaqatun wa nahyun anil munkar sodaqah. Kamu mengajak kepada kebaikan itu sedekah. Kamu mencegah dari keburukan itu sedekah. Jadi kalau sahabat-sahabat men-share kegiatan pagi ini ke teman, ya, pagi-pagi nih jam 5:30 daripada nonton yang gak karuan, daripada denger gosip, ya udahlah saya kasih share ke teman saya untuk ikut pengajian percikan iman. Nah itu tuh sedekah. Mencegah dari perbuatan buruk juga sedekah. Mengucapkan Allahu Akbar itu sedekah. Mengucapkan Alhamdulillah Subhanallah itu sedekah. Nah, wa yujzi'u min dzalika raq'atani yarka'uha minad duha. Dan untuk menutupi kekurangan sedekah kita untuk setiap ruas tulang, cukuplah kamu sholat duha 2 rakaat. Makanya sahabat-sahabat sekalian, sholat duha itu bisa dilakukan tiap hari. Karena Nabi mengatakan bahwa setiap ruas tulang yang kamu miliki itu disedekahi. Jadi bisa tiap pagi sebenarnya. Ada yang bilang katanya tidak boleh tiap hari. Oh, kalau Nabi mengatakan hendaklah kamu bersedekah untuk setiap tulang, ya berarti sedekah untuk setiap tulang itu kita lakukan tiap hari, nggak masalah. Karenanya di sini ada kata-kata wa yajzi'u min dzalika raq'atani yarka'uha minad duha. Dan untuk menutupi itu semua, untuk memenuhi sedekah bagi setiap ruas tulangmu itu, kamu bisa sholat 2 rakaat. Ya, itu ada di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian ada lagi di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, dan Imam Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis lain tentang keutamaan duha. Ya bna Adam, la ta'jiz an arba'i rakaat. Wahai manusia, kamu jangan tinggalkan 4 rakaat duha min awwalin nahar. 4 rakaat sholat duha aktika akhirahu, karena itu akan mencukupi seluruh harimu. Jadi maksud hadis ini bahwa kita harus berusaha untuk menjaga keistiqomahan sholat duha. Bisa 2 rakaat seperti yang dijelaskan dalam riwayat Imam Muslim tadi, ya. Bisa juga 4 rakaat seperti yang dijelaskan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Tetapi bisa juga maksimal 12 rakaat. 2 salam, 2 salam, 2 salam. Sampai 12 rakaat. Nah yang jadi pertanyaan adalah, kapan ya sholat duha itu dilaksanakan? Apakah setelah subuh langsung atau bagaimana? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi mengatakan sholatul awwabin. Sholat duha itu disebut juga sholat awwabin. Hina tarmudul fisol, ketika anak unta merasakan teriknya matahari. Jadi kalau matahari belum terbit, belum sholat, belum ada waktu duha, ya terbit. Nah, makanya di dalam kalender percikan iman, kalender ibadah percikan iman, itu ada waktu terbit, ya. Jadi ada waktu subuh, ada waktu terbit. Nah,
Waktu terbit itu, syuruk itu ketika terbit matahari. Ambil, gampangnya adalah Anda tinggal ngambil 1 jam dari berakhirnya waktu sholat subuh. Ya, oke, kita lihat ya. Kita lihat sekarang ini sholat subuh jam berapa? Sholat subuh itu sekarang jam 4:08. Ya, berarti, nah ini waktu subuh udah habis, teman-teman sekalian. Ya, Anda yang baru sholat subuh, jangan salah loh. Sholat subuh sekarang ini jam 4:08. Ya nggak? Nah, waktu sholat subuh itu sekitar 1 jam. Berarti ya jam 5:08 itu sudah habis. Nah, jam 5:25 itu matahari terbit. Ya. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya jam 6:30 udah bisa sholat duha. 1 jam dari matahari terbit. Matahari terbit itu sekarang jam 5:25. Nah, sekarang ini matahari terbit. Ambil 1 jam dari sekarang. Itu duha. Kalau sholat subuhnya jam 5, adzan subuhnya jam 5, nah ambil 1 jam dari situ, itu terbit. Jam 6 terbit. Nah, ambil 1 jam berikutnya, jam 7, itu sudah waktu duha. Jadi waktu duha itu berkaitan erat dengan waktu subuh. Nah, jangan salah, waktu subuh sekarang ini jam 4:08 tepatnya. Ya, jam 4. Jadi Anda jangan mengeneralisir subuh itu jam 5. Jadi yang namanya sholat subuh itu bisa jam 4 seperti sekarang, bisa setengah 5 gitu. Nah, itu akan berpengaruh pada waktu duha. Saya ulangi sekali lagi, cara menghitungnya bagaimana? Sholat subuh ditambah 1 jam, ditambah 1 jam lagi. Sholat subuh sekarang jam 4, ya. Maka jam 5 itu waktu subuh habis, tambah 1 jam kemudian itu sudah waktu duha. Kalau adzan subuhnya jam 5, jam 6 itu waktu terbit. Habis seperti subuh. Nah, 1 jam kemudian itu duha. Begitu cara menghitungnya. Ya, 1 jam dari terbit matahari. Atau 2 jam dari adzan subuh. Nah, gitu aja deh. 2 jam dari adzan subuh. Ya. Nah, sekarang ini jam 6, teman-teman. Sudah bisa duha sebenarnya sekarang ini untuk waktu yang sekarang, ya, karena subuhnya jam 4. Gitu. Itu cara menghitungnya. Itu yang dikatakan dalam hadis sholatul awwabin hina tarmudul fisol. Yang namanya sholat duha itu ketika anak-anak unta itu nyaman berjemur. Ya, bukan berarti teman-teman kudu punya unta, bukan. Ini mah zaman dulu kan belum ada jam seperti sekarang ini. Maka dihitung dari fenomena-fenomena alam. Begitu ya cara menghitungnya. Wallahu a'lam bishawab.